Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, meskipun kita pembelajaran secara daring, tapi ibu tetap mengingatkan kalian untuk tetap, karena keadaan kita masih ada dalam keadaan pandemi, untuk itu ibu tetap menghimbau kepada kalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menggunakan masker. Tentunya hindari aktivitas di luar rumah, kecuali kalau misalkan sangat mendesak baru kalian boleh keluar rumah. Sebelum ibu memulai materi hari ini, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Winwidaningsi. Di sini saya mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Jadi insya Allah nanti kalau kelas 7, kelas 8, ataupun kelas 9 nanti kalian akan bertemu dengan ibu dan kita akan belajar bahasa Inggris. Selanjutnya, materi kita hari ini adalah hari kedua kalian melaksanakan matsama di MTS Asurur. Ibu ucapkan selamat datang, selamat menjadi keluarga besar MTS Asurur. Dan materi hari ini adalah kita akan membahas tentang anti diskriminasi. Tapi sebelumnya, sebelum kita membahas tentang anti diskriminasi, kita akan bahas terlebih dahulu pengertian dari diskriminasi. What is discrimination? Kita lihat. Oke. What is discrimination? Diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia. Itu karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain. Diskriminasi lebih merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan itu dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu. Jadi bisa disimpulkan bahwa diskriminasi adalah sikap membeda-bedakan satu personal atau satu manusia dengan manusia yang lainnya berdasarkan dari karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Oke, selanjutnya. Macam-macam diskriminasi. As we know, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, kaya akan ras, kaya akan suku, kaya akan bahasa. Perbedaan-perbedaan itu menjadikan negara kita negara yang sangat kaya. Berbagai macam perbedaan pasti adanya, tapi perbedaan tersebut itu harus menjadi penguat atau harus menjadi identitas yang utama buat kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan sampai perbedaan ras, perbedaan suku itu malah menjadi pemisah, tapi harus menjadi penguat kita bahwa kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi, macam-macam diskriminasi. Macam-macam diskriminasi. Yang pertama, ada diskriminasi umur. Yang kedua, ada diskriminasi gender. Gender itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ada dua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada male, dan juga female. Kemudian, diskriminasi kesehatan. Apakah diskriminasi kesehatan itu? Seperti yang kita tahu, bahwasanya sekarang kita sedang dilanda oleh wabah COVID-19 atau corona. Di sini mungkin sekarang sering terjadi diskriminasi kesehatan secara tidak langsung dan secara disadar atau tidak disadari. Contohnya, ada satu orang yang terkena oleh virus corona atau misalkan jadi positif terkena virus tersebut. Banyak di masyarakat kita yang mungkin karena masih awam dan tidak terlalu paham apa yang harus dilakukan, mereka mendiskriminasikan atau misalkan menjauhi. Jadi yang terkena virus corona itu dijauhi, kemudian tidak didekati. Padahal yang seharusnya kita lakukan adalah ketika sekarang ini ada wabah dan ada keluarga, teman dekat atau saudara kita yang terkena virus, kita harus merangkul, kita harus bisa memberikan pertolongan. Nah, itu yang disebut dengan diskriminasi kesehatan. Selanjutnya ada diskriminasi ras. Dan selanjutnya lagi ada diskriminasi agama. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari perilaku diskriminasi. Agar kita terhindar dari perilaku diskriminasi, ini ada beberapa langkah yang bisa menjadi dasar atau patokan kita agar kita terhindar dari mendiskriminasikan orang lain.
Ketika kita tidak ingin didiskriminasikan oleh orang lain, maka kita tidak boleh mendiskriminasikan orang lain. Jadi itu adalah ada feedback. Ketika kita ingin baik kepada orang lain, berarti kita juga harus baik kepada orang lain. Yang pertama, langkah untuk menghindari perilaku diskriminasi. Menyadari bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Kita sebagai umat manusia, kita tahu bahwasannya sebagai umat muslim khususnya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan kita. Apakah kita dibedakan dari segi umur, agama, kekayaan, fisik dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan kita karena ketakwaan kita. Jadi itu sebagai basic atau dasar agar kita terhindar dari perilaku diskriminasi itu, bahwasanya kita harus sadar bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, meyakini bahwa manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi kita harus sadar dan harus tahu bahwa setiap manusia itu mempunyai keistimewaan, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak bisa dipukul rata. Kita tidak bisa memikirkan bahwa manusia itu memiliki sifat yang sama, karakter yang sama, kelebihan yang sama, kekurangan yang sama. Kita harus sadar bahwasanya kita sebagai manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, untuk itu kita harus sadar ketika manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Misalkan si A memiliki keistimewaan dalam bidang agama, tetapi lemah dalam bidang IPA. Si B memiliki kelebihan di bidang olahraga, tetapi memiliki kekurangan di bidang yang lainnya. Nah, kita harus menyadari, jadi ketika seseorang mempunyai kelebihan dan kekurangan, kita harus bisa menerima dan menghargai, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, upaya apa yang harus kita lakukan untuk upaya yang dilakukan agar anti diskriminasi, agar kita tidak mendiskriminasikan orang lain? Yang pertama, menumbuhkan semangat religius. Seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan sebelumnya, ketika kita sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan umatnya, yang menjadi pembeda antara kita dengan yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keimanan dan ketakwaan kita. Kedua, menumbuhkan semangat nasionalisme. Menumbuhkan semangat nasionalisme adalah menumbuhkan semangat mencintai tanah air. Seperti tadi yang sudah Ibu kemukakan di awal, bahwasanya kita, negara Indonesia adalah negara yang mempunyai berbagai macam perbedaan suku, ras, agama, dan sebagainya. Nah, perbedaan itu jangan menjadi konflik, tapi harus menjadi satu. Jadi harus menjadi identitas yang satu, sehingga menumbuhkan nasionalisme, cinta tanah air. Selanjutnya ada menumbuhkan semangat pluralisme. Apakah pluralisme itu? Pluralisme itu adalah semangat untuk saling menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menumbuhkan semangat humanisme, mengadakan dialog antar umat beragama. Kenapa? Karena seperti yang Ibu kemukakan lagi di awal, negara Indonesia adalah negara yang sangat beragam agamanya. Ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, itu harus ada dialog antar umat beragama untuk menghormati satu agama dengan agama yang lain sehingga tidak terjadi konflik. Selanjutnya, keterbukaan, kedewasaan sikap pemikiran global, kesadaran kebersamaan dalam bermasyarakat dan berbangsa. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat berjuang, selamat memasuki kehidupan yang baru. Semoga anak-anak terhindar dari sikap mendiskriminasi atau didiskriminasi orang lain. Tumbuhkan rasa dalam diri kalian, tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain karena kita adalah sama. Harus saling menghormati, menghargai satu teman dengan teman yang lainnya. Oke anak-anak, mungkin cukup untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.